Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nuta Ensiklopedia, channel khusus untuk pecinta masjid. Video kali ini akan membahas tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita dapat berbagi kebaikan pada banyak orang. Dan kembali kami ingatkan, marilah kita makmurkan masjid Allah dimanapun kita berada. Salah satu caranya yaitu dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu pembangunannya. Masjid Nurul Taqwa yang berlokasi di Jalan Arya Putra Kedaung, Serua Indah, Tangerang Selatan, saat ini sedang melakukan renovasi total dikarenakan bangunan lama yang sudah sangat tua. Bagi Anda yang ingin menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu pembangunannya, alamat, nomor rekening, dan kontak person kami sertakan di deskripsi video ini. Al-Quranul Karim adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Isi dari Al-Quran tidak pernah berubah sejak diturunkan hingga saat ini. Baik kalimatnya, bahkan satu huruf pun tidak ada yang berubah. Al-Quran bukanlah kitab sains, akan tetapi kandungan dalam Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan sains dan ilmu pengetahuan modern. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengandung sains. Di antaranya adalah beberapa ayat yang menginformasikan tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, asal dari semua makhluk hidup. Air adalah sebuah material penting yang menunjang kehidupan seluruh makhluk. Yang hal tersebut sudah jelas dan tidak perlu untuk dilakukan penelitian lagi. Akan tetapi, Al-Quran menyebut air dalam gaya bahasa yang istimewa dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan kami ciptakan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Apakah mereka tidak beriman? Di ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa air adalah sebagai asal-usul semua makhluk hidup. Seperti kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup terdiri dari sel, dan setiap sel terdiri dari 80% sitoplasma yang digambarkan seperti air. Pada pelajaran biologi, kita diajarkan bahwa setiap makhluk hidup sebagian besar terdiri dari air, dan hal tersebut baru diketahui setelah ditemukan mikroskop. 14,5 abad yang silam, di sebuah negeri yang tandus, Al-Quran sudah menggambarkan bahwa setiap makhluk hidup berasal dari air, bahkan jauh sebelum mikroskop ditemukan. Yang kedua, besi. Tahukah Anda bahwa besi adalah bukan material asli yang terbentuk di bumi, akan tetapi besi berasal dari luar angkasa. Hal tersebut memang terdengar aneh, tapi ini adalah fakta. Ilmuwan telah menemukan bahwa ketika bumi dihantam meteor, meteor tersebut membawa material besi yang berasal dari planet yang jauh dari bumi. Al-Quran telah memberikan isyarat tentang hal tersebut dalam surat Al-Hadid ayat ke-25. Dan kami telah menurunkan besi yang memiliki kekuatan hebat dan manfaat yang banyak bagi manusia. Allah menggunakan kata anzalna yang artinya kami menurunkan, yang berarti besi adalah sesuatu yang diturunkan dari angkasa ke bumi. Dan hal itu telah menjelaskan bahwa besi bukanlah material asli dari bumi, akan tetapi diturunkan dari angkasa bersama meteor yang menghantam bumi. Dan hal tersebut sejalan dengan ilmu pengetahuan modern yang tidak diketahui sebelumnya oleh ilmu pengetahuan kuno sebelum abad ke-7. Nomor 3, perlindungan langit. Langit atau angkasa memiliki peranan penting bagi kehidupan di bumi, yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan matahari, sekaligus juga berfungsi sebagai selimut yang melindungi bumi dari kebekuan.
Suhu di angkasa luar bisa mencapai minus 270 derajat Celcius, yang jika suhu tersebut menjangkau bumi, maka seluruh bumi akan membeku dalam sekejap. Angkasa melindungi bumi dari hal tersebut dengan sesuatu yang kita kenal dengan efek rumah kaca, yang mengendalikan suhu bumi siang dan malam, seperti halnya atap rumah yang menaungi. Al-Quran menggambarkan hal tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat ke-32. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Perlindungan angkasa terhadap bumi tersebut baru ditemukan para ilmuwan pada abad ke-20. Nomor 4. Gunung. Al-Quran menggambarkan tentang karakteristik dari gunung yang dituliskan dalam surat An-Naba ayat ke-6 dan ke-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Ayat tersebut menggambarkan bahwa gunung memiliki akar yang dalam, dan Allah menggunakan kata pasak untuk menggambarkannya. Faktanya gunung memang memiliki akar yang dalam seperti pasak. Sebuah buku dengan judul Bumi yang ditulis oleh Dr. Frank Fresh dalam teksnya mengatakan bahwa akar gunung itu mirip pasak yang tertanam jauh ke dalam bumi. Mount Everest adalah gunung tertinggi di dunia yang memiliki tinggi 9 km ke atas dan memiliki akar bisa mencapai kedalaman 125 km ke dalam bumi, yang gambaran paling tepatnya adalah seperti pasak yang menancap. Fakta tentang gunung seperti pasak tersebut belum diketahui sebelum berkembangnya teori lempeng tektonik pada awal abad ke-20, dan Al-Quran sudah menggambarkannya 14 abad yang lalu. Nomor 5. Perluasan alam semesta. Al-Quran menjelaskan jauh sebelum ilmu astronomi modern ditemukan bahwa alam semesta itu berkembang meluas, dan hal ini digambarkan dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Dan kami membangun langit dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Fakta tentang meluasnya alam semesta baru ditemukan 1 abad yang lalu oleh fisikawan terkenal, yaitu Stephen Hawking, yang ditulis dalam bukunya yang berjudul A Brief History of Time. Akan tetapi, Al-Quran sudah menginformasikan hal tersebut bahkan jauh sebelum ditemukannya teleskop. Nomor 6. Orbit matahari. Pada tahun 1512, seorang astronom, yaitu Nicolaus Copernicus, mengajukan teori bahwa matahari itu tidak bergerak, yaitu berada di tengah tata surya, dan planet-planet bergerak mengelilinginya. Teori tersebut dipercaya para astronom hingga abad ke-20. Tapi hari ini, ketika teleskop canggih seperti Hubble sudah ditemukan, para ilmuwan menemukan fakta bahwa matahari itu tidak diam. Akan tetapi, matahari juga bergerak pada orbitnya atau berevolusi mengelilingi pusat galaksi. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat ke-33. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Beberapa dekade yang lalu, Al-Quran mungkin dibantah karena bertentangan dengan ilmu astronomi saat itu. Akan tetapi, hari ini kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Nomor 7. Lautan. Al-Quran mengibaratkan keadaan orang-orang kafir dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-40 seperti di kedalaman lautan, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis.
Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Kita mungkin hanya mengetahui bahwa ombak hanya terjadi di permukaan lautan. Namun, para ilmuwan kelautan menemukan bahwa ada gelombang internal yang terjadi di bawah permukaan laut. Gelombang tersebut tidak dapat dilihat oleh mata manusia, akan tetapi hanya bisa dilihat dengan bantuan peralatan tertentu. Al-Quran menggambarkan kegelapan di lautan yang dalam, dan di atasnya adalah ombak, dan di atas ombak itu adalah awan. Ayat tersebut sungguh luar biasa, bukan hanya menggambarkan gelombang internal di bawah lautan, tetapi juga menggambarkan kegelapan di lautan yang sangat dalam. Pada dasarnya manusia hanya dapat menyelam sedalam 70 meter tanpa peralatan selam, dan cahaya masih ada pada kedalaman tersebut. Tetapi jika kita menyelam sedalam 1 km ke dalam lautan, maka kita akan menemukan kegelapan yang sangat pekat tanpa cahaya. 14,5 abad yang lalu, bahkan sebelum diciptakan kapal selam, sudah digambarkan tentang gelombang internal dan kegelapan di kedalaman laut. Demikian adalah hanya sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Quran yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Akan tetapi Al-Quran bukanlah buku sains, karena Al-Quran adalah tuntunan hidup kita semua yang isinya tidak pernah bertentangan dengan sains. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.